kenapa sih RAB gitu? Banyak arsitek, aduh, gue malas lah ngurusin RAB, itu mah urusannya sipil misalnya gitu kan. Nah ini sebenarnya kata kuncinya ada di sini. RAB yang kita bikin adalah RAB owner, rencana anggaran biaya untuk owner. Jadi bukan yang ini untuk kita bangun. Ini jadi jalan tengahnya kita bersama owner. Jiraf itu dari 2008 sebenarnya. Waktu itu masih zamannya freelance ya. Dari awal-awal freelance dari era mahasiswa itu dulu. Jadi saya yakin sekarang teman-teman mahasiswa juga lagi rame nih freelance dan sebagainya. Itu bagus. Karena memang dari situlah mulai jadi seriusnya sebenarnya. Efektif di 2012 official Jiraf itu benar-benar jadi serius karena sempat ngikut dengan Mas Yucing waktu beres kuliah di Genesis Plus. Kita waktu itu dikirim ke Solo untuk jadi tim studio di sana bersama Pak Paulus Mintarga waktu itu. Kemudian lanjut lagi di lompatan kedua, Gary Vel Arsitek Gurau di Bali. Di sana 4 tahun juga belajar tentang standar ISO gambar desain yang typical international style, tapi serunya di sana tuh belajar jadi arsitek beneran, belajar jadi full arsitek yang secara detail, secara desain yang benar-benar total masuk ke dalam area yang biasanya tidak disentuh dengan arsitek-arsitek Indonesia. Kemudian baru lompatan konsultan ketiga itu kembali ke Batam. Waktu itu juga sempat bersama PT PNA Hasta. Ini bisa dibilang lokal konsultan besar di Batam juga. Jadi memang waktu pulang kampung ini sebenarnya sudah direncanakan cukup lama ya dari 2010 gitu. Jadi sebuah motivasi supaya suatu hari pulang ke Batam lagi. Jadi tanah kelahiran. Jadi supaya bisa start dari nolnya di situ. Karena dengan latar belakang kecil dari lokal konsultan di Indonesia, kita perlu punya misi kembali ke tanah kelahiran. Ini juga penting buat teman-teman. Jadi buat arsitek, kuliah jauh dimanapun, tapi harus balik ke tanah kelahiran karena arsitek ini butuh banget di daerah dan memang harus terjun kembali. Nah, jadi dari 2010 masuk ke tahun 2015 kita makin spesifik. Akhirnya 3 tahun terakhir ini Jiraf concern dengan proyek-proyek renovasi. Karena notabene yang desain yang bersifat skala master plan dan sebagainya sudah banyak dipegang oleh konsultan-konsultan besar. Dan kita menemukan kenapa fokus di renovasi karena juga ada titipan zaman waktu di konsultan dulu tentang bagaimana menyentuh arsitektur ini sampai ke masyarakat. Nah, menurut saya ini salah satu jalannya sih dengan fokus di area renovasi itu, karena kita lebih attach langsung dengan owner-owner yang ada di daerah. Karena menariknya dalam renovasi sendiri tidak seindah kita saat lagi mendesain, karena di situ ada cost, ada variabel dengan desainnya sendiri. Jadi ada guyonan katanya ya udah design by budget katanya, atau budget by design. Nah ini kan jadi bolak-balik kalau kitanya sendiri arsiteknya belum pernah menyentuh area renovasi. Dalam renovasi itu variannya banyak banget ya. Saya coba 3 tahun ini coba jadiin 3 garis besar aja deh. Pertama, di renovasi itu varian ownernya itu lebih banyak maunya ketimbang bangun dari nol. Oke. Kedua, si ownernya ini punya budget sangat-sangat kompetitif. Tidak seperti bangun dari nol yang sudah mempersiapkan dana. Jadi by accident biasanya renovnya. Jadi misalnya anak baru lahir, nambah kamar nih misalnya. Atau nanti pengen ini, misalnya pengen ada ruangan ABC, hobi atau apa, itu concern di situ. Dan yang terakhir adalah cost yang sangat serius.
Karena untuk yang tadi pertanyaan Mbak Ziza kan masalah cost dari biaya nih antar bangun baru sama yang renov. Banyak orang bilang, aduh renov ini costnya menambah terus. Benar, karena kita nggak mengerem gitu. Saat kita merenov itu kita tidak mengerem dan tidak meletakkan prioritas di situ. Itu menjadi problem waktu awal-awal kita membawa konsep renovasi ini. Di tahun kedua kita bilang, Bu, Pak, kalau misalnya kita renov itu paling tidak skala prioritasnya harus dimasukkan. Kedua, budget costingnya harus dikunci. Ketiga adalah merelakan diri untuk tidak terlalu banyak melihat ide terlalu banyak, karena pada akhirnya cost ini mumpuninya hanya untuk di level di grade ini gitu loh. Nah, pengalaman kita di renov itu menjadi menarik karena setiap renov itu kita berhadapan sama ilmu-ilmu baru. Ada rumah yang secara kelihatannya dari depannya bagus, ternyata secara strukturnya tidak. Banyak, itu banyak banget. Kedua, ada lagi tipikal rumah yang kelihatannya biasa aja tapi strukturnya luar biasa. Bahkan itu kita sangat happy kalau ada ketemu yang seperti itu. Jadi kita melakukan join sulti kolom atau konstruksi plat balok yang ditambahkan itu dan sebagainya, ataupun sifatnya hampir renovasi di atas 60%, itu udah lebih sangat asik. Yang terakhir adalah ada beberapa rumah secara kondisi tanahnya yang tidak mendukung. Otomatis kita bahkan ada beberapa kita menyarankan untuk tidak melakukan renovasi. Ada varian yang seperti itu. Jadi yang saya bisa bilang kenapa kita konsen di renovasi juga karena banyak arsitek tidak mau turun di renovasi. Nah, padahal kos-kos yang tadi ditanyakan adalah menjadi lebih mahal itu tergantung desain. Nah, banyak orang awam di kita di daerah tidak paham tentang konsep tentang bagaimana konstruksi yang baik dan benar. Akhirnya mereka melakukan sistem-sistem yang konvensional. Nah, ini yang membuat kos meledak. Ya, mau nggak mau fondasinya besar, apa-apa karena takut nih dan sebagainya. Padahal ada takaran-takaran sendiri kan. Jadi nggak harus banyak itu. Nah itu sih. Jadi kalau bisa dibilang komparasi antara bangun baru sama renovasi itu yang kita bisa kunci adalah 1,7 lipatnya sebenarnya. Nah yang orang bilang 2 kali lipat atau 3 kali lipat itu sih variannya. Kalau finishingnya berlebihan, nah itu baru dia naik berlipat-lipat jadinya. Nah ada saran saya sih kalau untuk memulai renovasi sih 3 hal tadi, cost-nya harus dikunci, prioritasnya di kita tulis benar-benar. Kadang renovasi itu terus bertambah kalau kitanya sendiri nggak concern dengan apa yang kita mau renovasi. Sebenarnya arsitek ini saat di konsep kita yang renovasi itu mereka datang sebagai owner yang minta ke kita sebagai jasa desain. Dan kita jelaskan bahwa kami fokusnya di desain dan renovasi. Pas memang kebetulan mereka udah tahu rata-rata sih memang kita fokusnya di renovasi. Nah, kita akan menyediakan penawaran jasa desain dulu. Sendiri. Jasa desain sendiri, bargaining sepertinya udah deal, desain berjalan dan sebagainya. Dalam konteks desain tadi, kita sudah mulai mengangkat diskusi budget. Ini harus sudah mulai diangkat. Kedua, setelah budget itu sudah masuk, kita mulai dengan desain nih. TikTokannya akan berkali-kali sih. Bu, ternyata desain ibu yang kemarin ternyata nggak masuk akal gitu. Kosnya itu ternyata baru ngomong setelah obrolan meeting keempat, misalnya begitu ya. Rata-rata begitu. Rata-rata begitu. Sorry Mas, saya potong sedikit. Idealnya tuh seharusnya kita bisa dapat budget budget dari klien bahwa mau renovasi itu di fase awal meeting kedua atau di fase apa sih Mas sebetulnya? Minimal meeting kedua sih sudah. Nah ini penting juga sih, arsitek juga harus banyak memberi pandangan dulu. Jangan terkesan seperti ke owner itu kita chasing kayak kita mau dapat projectnya saja. Kita bicara tentang as a partner mitra, si owner harus jadi mitra supaya nanti posisinya dia mau open cost itu clear. Oke, segitu desainnya baru bisa mengikuti. Jadi lah, ini mungkin saya open aja. Ada beberapa arsitek di Instagram atau dimanapun mencoba mendeklar desainnya sangat high maintenance. Ada yang high maintenance, ada yang bahkan high over itu karena memang desainnya memang disenangi sama ownernya. Jadi itu nggak ada masalah, itu tidak ada masalah sama sekali. Kalau dalam renovasi itu menjadi masalah karena budget yang sudah ada itu harus terbuat sesuai dengan desain.
Kemudian pada ending terakhirnya maintenance-nya gimana? Ya, nah itu yang kita harus bahas. Ujung-ujungnya kan kita mau bangun konstruksinya sekarang udah ada budget cost sendiri. Lalu ada budget finishing nih. Nah, oh ya, dalam JIRF juga kita pecah RAB-nya jadi 3 ya. RAB fisik yang biasa orang dengar hitaman, RAB finishing, sama RAB tadi yang namanya yang berbau, yang misalnya dia lihat di mana mau pasang marmer atau dan sebagainya. Nah, itu memang harus dipecah. Jadi owner paham nih dalam arena renovasinya, dia sadar betul area utamanya ada di sini nih. Ya kalau rezekinya ada, pakai cat dulu. Setelah udah ada lagi, baru kita pakai marmer gitu loh. Itu arsitek juga harus mampu menjelaskan itu. Jangan sampai nanti dipaksakan harus pakai marmer, akhirnya ownernya bagaimana caranya dapat marmer gitu. Jadi harus dirubah mindset diskusinya. Jadi tadi pertanyaannya, meeting kedua kita harus benar-benar kita dapat yang ditanya pun bukan fixed cost. Yang ditanya adalah, Pak, range yang amannya sekarang efektifnya di range yang akan direnovasi, costnya berapa ya? Mungkin Pak 200, 300 juta atau 400, 500 juta. Nah, tapi kan desain ini kan sebenarnya udah jadi acuan dia nanti akan jadi komplit. Nah, realitanya banyak arsitek tidak bisa tembus sampai ke cost itu. Kenapa? Bukan salah arsiteknya, karena ownernya udah diskusi kan. Salahnya adalah ada harga material yang tidak dipahamin, yang di luar kemampuan arsitek gitu. Nah, makanya kita perlu ada dalam pairing diskusinya itu ada orang sipil untuk mencegah kondisi-kondisi desain yang terlalu over control nanti. Oke. Gitu. Jadi memang pairing sipil pun harus hadir juga sih. Ada civil engineering yang hadir duduk meeting bersama untuk menengahi, karena saat merenov itu akan ada isu struktur. Ada isu kolom, fondasi, suntik kolom, mungkin dia naik lantai atau dia melebarkan tanah sisanya dan sebagainya. Banyak faktor sih. Jadi memang itu kita harus udah kunci dulu di pertemuan awal tadi, Mas. Jadi jangan sampai di tengah-tengah desainnya udah mau final, RAB-nya keluar, meledak, balik lagi. Iya. Lalu yang tadi pertanyaannya, apakah relatif antara kontraktor sekarang sambil ngebangun? Nah, dari awal kan saya jelasin posisinya arsiteknya harus clear dulu secara desain. Nah, di tengah-tengahnya ada namanya supervisi. Nah, supervisi inilah si arsiteknya hadir. Bukan sebagai pro ke kontraktor atau pro ke ownernya, tapi sebagai penetral. Karena kan gambar udah jadi, cost udah ada, segala konflik apapun yang terjadi antara owner itu, dia harus di tengah-tengah. Si arsitek senetral mungkin, karena yang kita mau kejar kan ada timeline-nya ya, time schedule-nya. Cost dan time schedule-nya itu. Jadi saat masuk ke kontraktor, fasenya kontraktor, kita open tender, Mas. Dengan 2 rekomendasi atau 1 atau 3, atau mungkin rekomendasi dari owner udah ada, kita open. Nah, untuk menengahinya tadi yang disupervisi tadi, kita sudah menyiapkan penghitungan RAB owner namanya. Ini anggaran biaya owner yang dilebihkan 10%. Jadi andai kan misalnya kontraktor ngomong, aduh ini nggak masuk dan sebagainya, kita sudah rinciannya, kita sudah ada, Pak, itu kita sudah lebihkan 10%. Nah, jadi penting banget sekarang arsitek masuk ke ranah supervisi, karena tadi owner tuh masih butuh bantuan sampai bangunan yang kita desain itu jadi. Jadi bukan sekedar desain ditinggalin atau nanti, aduh saya nggak dapat penawaran supervisi. Salah, arsitek harus maju sekarang untuk ngomong, Pak, ini kontrak saya termasuk supervisi. Mas mau tanya, berapa kali idealnya untuk supervisi suatu bangunan renovasi misalnya? Apakah hanya di awal saja atau ketika pas nanti sampai akhirnya juga gitu? Idealnya berapa kali? Idealnya sebenarnya bisa 2 bulan awal atau 2 bulan akhir. Kalau rumah yang direnovasinya ribet, bagus ambil di awal supervisinya. Tapi kalau misalnya rumahnya gampang, simple, dan lebih concern dengan budgetnya untuk investasinya di finishing, better yang ngawasnya di finishing. Oke. Gitu. Tapi kalau memang rumahnya benar-benar hampir 60% renovasi, harus full. Harus full diawasin. Gitu. Karena kalau udah melebihi acuan kita tuh, kalau udah di atas 200 juta itu bukan renovasi. Itu udah menjelang setengah bangun baru masalahnya. Gitu. Kalau di bawah 200 juta itu masih reasonable untuk bilang itu renovasi. Karena kan variannya mungkin apakah dari
tampak depannya, ada material tertentu atau kondisi bangunannya ya. Nah, itu sih. Kalau misal di awal biasanya karena konstruksinya, kalau terakhir karena finishingnya, jadi tinggal dipilih. 4 hal sih yang selalu kita bawa dalam GDF itu konsep standar. Poin kedua adalah 3D design itu standar biasa. Poin ketiga gambar kerja. Nah, kata kuncinya ada di nomor 4 nih sebenarnya. Kalau poin pertama standar ya, konsep dan sebagainya. Yang keduanya adalah proses gambar desain ya, biasa ya. Nah, saya menggiring diskusinya tuh selalu dengan SketchUp-an standar dulu. Baru after final semua desain itu baru kita rendering. Itu dan gitu, jadi nggak apa-apa di render. Saya tidak menghalalkan apa-apa jadi di render ya. Jadi kita harus clear dengan desainnya dulu karena kita berbagai inovasi nih. Iya. Jadi jangan menjual renderannya, menjual konsep dan desainnya dulu clear. Iya. Baru final kita rendering. Setelah itu kita masuk fase gambar konstruksi. Ya, ini teman-teman pasti udah punya teman-teman drafter dan sebagainya standar. Kenapa sih RAB gitu? Banyak arsitek, aduh, gue males lah ngurusin RAB, itu mah urusannya sipil misalnya gitu kan. Nah ini sebenarnya kata kuncinya ada di sini. RAB yang kita bikin adalah RAB owner, rencana anggaran biaya untuk owner. Jadi bukan yang ini untuk kita bangun. Ini jadi jalan tengahnya kita bersama owner. Jadi andai kan nanti kontraktor itu lebih tinggi dari ini, harus ada nilai lebihnya. Kalau misalnya lebih rendah, menjadi sebuah pertanyaan. Nah, tampilannya seperti ini. Dalam RAB tadi kita membuat namanya kurva S. Mungkin udah pernah dengar ya, kurva S ini. Nah, kurva S inilah kita rinci komponen-komponen satunya. Di sinilah kita bikin kuncian-kuncian budgeting. Misalnya dalam bulan pertama, 2 bulan pertama ownernya harus sedia kos sekian. Bulan 3, 4 sekian, 5, 6 sekian. Karena ada progres yang harus kita sampaikan kan. Si kontraktor harus ikut ini. Kebayang ya? Karena kalau dia lebih dari ini, bisa adaptasi jadinya. Kalau dia lebih cepat, oke. Jadi kurva S ini membimbing kita dengan 3 orang ini, owner, arsitek, dan si kontraktor. Ya, ini salah satunya yang totally ownernya nggak ada di Batam dari kontrak dimulai, akhirnya memakai jasa kita. Si arsiteknya diminta untuk full supervisi. Nah ini lokasinya. Nah jadi rumahnya hook seperti ini. Owner cuma kasih brief kita seperti ini, Dena sketsa sederhana dari pensil gitu. Ini orang Australia, jadi dia kebingungan gimana cara menjalankannya karena udah nggak bisa keluar dari Singapura, terkunci nggak bisa ke Batam. Oke, kita review dari site visit dan sebagainya, ketemu cuma sekali. Akhirnya kita habis itu baru Webex meeting, Zoom call, video call, dan mulailah konstruksi sampai tahap konstruksi dimulai. Nah jadi saat masa konstruksi pun sekarang sudah masuk 2 minggu terakhir udah mau finishing nih sekarang. Nah ini sekarang udah ongoing posisinya. Nah desainnya seperti ini, sederhana aja sih sebenarnya. Nah sederhana aja rumahnya seperti itu, jadinya di extension ke belakang. Jadi dari pemilihan kontraktor, finishing semuanya tuh udah masuk dalam arena diskusi yang tadi yang di kontrak tadi ya, yang dijelasin di awal. Nah sebenarnya kalau dalam fase seperti ini kita alangkah baiknya akan menakar diri desain tidak berlebihan, karena kita akan mensupervisi sendiri. Dan efek dari cost yang terlalu kita tekan untuk investasi. Jadi gini, dalam supervisi dan desain yang bersamaan seperti ini, kita harus menentukan uang yang dari owner itu mau diinvestasi ke interior saja, atau memang ada kan beberapa klien yang memang mau expose rumahnya, mau di show. Jadi kayak dari luar eksteriornya kemana-mana deh pokoknya. Ada yang kayak gitu kan. Ada klien yang juga memang sangat humble, dari luar mau biasa aja, tapi dalamnya dia convert, nyaman. Nah ini salah satunya yang seperti itu, dia nggak mau expose seperti apa-apa, tapi dalamnya dia mau enjoy aja, lebih berlama-lama dalam rumah. Dan memang pasangannya lebih atraktif ya, jadi nggak kaku gitu.
Simpel aja. Nah, jadi sekarang kita lagi masa akan handover dari kontraktor interior yang sudah deal, sudah mau fase finishing, mereka lagi ongoing. Jadi sudah mau beres lah ya harusnya. Nah, ini full supervisi. Pertanyaan saya selanjutnya, gimana caranya pada saat kita mendesain itu kan kita pengen dari desain ini realisasinya tuh mungkin kalau bisa 100% atau mungkin ya paling sedikit mungkin 80% lah gitu. Akhirnya dengan desain itu. Nah, gimana caranya kita bisa cara komunikasi yang baik ke kontraktor terutama bahwa tuh ya jadinya tuh bisa begini gitu sesuai gambar gitu. Oke. Kalau saya udah nggak di situ sih Mas posisinya. Saya tuh posisinya 65% aja, jujur. Saya udah nggak di level 85% harus sama nggak 65%. Karena tadi cost, karena udah ada cost ya. Itu menghalangi saya banget jadinya. Oke. Jadi saya menurunin kadar egonya turunin ya paling efektif di 65%. Kalau kita hantam 80, costingnya nggak akan masuk. Jadi itu sih, jadi si arsiteknya juga harus meletakkan posisinya benar-benar. Karena kalau memang kita mau kejar yang di situ, saya nggak kejar di situ, saya kejar di kerapihan, udah cukup. Oke. Nah, kalau di kerapihan kan otomatis kan, gini, genre yang terbentuk hari ini di medsos itu kan berat ya, seperti ini. Tapi kan itu kan memang karena ownernya pas. Nah, kalau kita di Batam beberapa kliennya itu banyaknya umur 50 tahun ke atas, contoh yang rumah ini ya. Terus ada yang 40. Saat kita tawarin desain yang begitu-begitu, mereka nggak akan sedikit pun melihat gitu. Mereka senang yang menurut mereka nyaman. Nah, itu yang dibawa. Nah, menariknya buat arsitek itu kita bisa banyak contoh desain yang berbeda-beda berdasarkan takaran umur. Jadi nggak boleh kita bawa desain kita begini, karakter kita begini, kita paksain ke owner nih. Kata kita nggak bisa, jadi nggak bisa. Memang kita lihat, kita mah salut lihat beberapa teman-teman arsitek berhasil melakukan itu ya. Desainnya bisa konsisten itu terus. Saya nggak kebayang apa ya berhak menolak owner. Iya. Nah, itu sih pandangan yang berbeda sih. Kalau kita nggak bisa, karena kita fokus dengan renovasi tadi dengan concern di situ. Karena pada akhirnya harus logikanya harus juga masuk saat kita mengkatalis lah bilangnya, mengkatalis. Ini klien harus begini nih, ikut kita nih begini. Itu levelnya udah berbeda sih. Sekarang saya mau nanya mengenai building material yang tersedia di Batam. Nah, karena kan Batam ini kan bertetanggaan nih dengan Singapura, dengan Malaysia gitu. Untuk building materialnya sendiri, berapa banyak yang penggunaannya untuk proyek di Batam? Dan apakah ada kesulitan menemukan material lokal di daerah Batam, Mas? Oke, kalau di Batam ini ada fenomena sih. Kalau misalnya bangun satu rumah itu, karena ada kebijakan dari pemerintah juga ya, ada free trade zone ya. Jadi kita bisa belanja dari luar Indonesia dengan kebebasan teks. Bisa cek nanti di Google free trade zone itu apa. Nah, jadi untuk pengusaha lokal yang supply material chain-nya ke Batam itu suka terjadi kendala dari sisi kargo, itu salah satunya. Jadi efeknya harga material itu jadi melambung tinggi, kemudian chain di Batam itu sifatnya nggak kaget dengan harga lokal yang lebih tinggi karena memang proses produksi dan proses pengiriman. Nah, makanya jadi sering produk lokal itu dijadikan nomor 2-nya untuk finishing ya, Nah, di Batam ini notabene banyak banget produk dari Singapura, Malaysia, dari Johor. Jadi yang menguasai market di level finishing. Nah, sifat yang lokal lebih banyaknya ke batu alam, kemudian bahan material seperti pasir, besi. Nah, Batam sendiri ini sifatnya kota yang imporan, gitu loh materialnya. Notabene di Batam produksi material yang lokal itu SDM-nya kurang, karena kan Batam sendiri disetting sebagai kota industri ya. Nah, itu menjadi kendala secara cost. Maka dari awal saya tuh mengulang-ulang bahasa cost ya. Nah, cost ini yang menjadi variabelnya kadang saat masuk ke finishing,
justru lebih murah karena banyak opsi-opsi yang lebih murah ketimbang yang lokalnya. Contoh ya ini contoh ya, roster di Jakarta harganya 16.000, sampai di Batam harganya 25.000 atau 30.000 karena dicas dengan harga kargo dan sebagainya. Sangat masuk akal, tapi secara volumenya menjadi berat, secara biaya konstruksinya ya untuk kita beli itu. Nah, akhirnya muncullah di Batam CNC atau cutting laser, which is harga volumenya kalau di itu lebih murah, produk lebih kuat dan lebih daya tahan. Contoh nih saya kasih lihat nih gambar yang sekarang lagi terbuka. Nah itu CNC. Desain awalnya itu pakai roster. Waktu kita previous hitung dan biaya sebagainya, aduh jauh. Dan yang buat fasadnya itu ya Mas ya? Ya, untuk fasadnya itu. Nah itu akhirnya di Batam cukup banyak CNC router yang harganya sangat apa ya, komprehensif banget ya. Jadi kompetitif banget. Jadi itu contoh salah satunya deh. Jadi arsitek jadi cukup terbatas, tapi kita dituntut untuk kreatif nih. Jadi akhirnya mencari pola-pola sendiri untuk ke situ gitu. Nah, kalau orang biasanya bikin interior screen gitu kan biasanya di interior nih kita angkat keluar. Orang Batam bilang wah bukannya roster bagus. Ya akhirnya dari faktor biaya lebih mendekati di situ. GoPro with Catalog Pro.